kalangan remaja di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses dan oleh setiap usia. Pemerintah telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Walaupun sebenarnya pornografi telah dilarang pada sejumlah perundang-undangan sebelumnya atau Undang-Undang Pokok Pors, Undang-Undang Undang-Undang Penyiaran dan KUHP. Namun penyebaran materi pornografi sangat bebas di masyarakat, memang mengkhawatirkan para guru dan orang tua. Aliansi Selamatkan Anak Indonesia tahun 2006 menyatakan bahwa di Indonesia selain menjadi negara tanpa aturan yang jelas tentang pornografi, Indonesia juga mencatat rekor sebagai negara kedua setelah Rusia yang paling rentan penetrasi pornografi terhadap anak-anak dan remaja menurut BKKBN tahun 2004. Penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2007 pada 4.500 remaja di 12 kota terbesar di Indonesia mengungkapkan bahwa 97% remaja tersebut pernah menonton film pornografi. Menurut Gatra tahun 2 Maret 2009, penelitian lain menyebutkan bahwa 83,3% remaja SMP telah terpapar pornografi di kota Pontianak. Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar. Terkadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat, di mana dapat disimpulkan pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata yang sangat mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas. Remaja adalah masa peralihan yang dialami manusia setelah anak-anak menuju pendewasaan, rentan usia sekitar 12 sampai 13 tahun hingga kisaran 20 tahun. Perubahan yang dialami pada masa remaja termaksud signifikan pada semua perkembangan meliputi fisik, kognitif, sosial, dan watak atau kepribadian. Tayangan media massa yang menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada remaja. Rangsangan kuat dari luar seperti film-film seks atau blue film, sinetron, buku-buku bacaan, dan majalah-majalah bergambar seksi, godaan dan rangsangan dari kaum pria, serta pengamatan secara langsung terhadap perbuatan seksual tidak hanya mengakibatkan memuncaknya atau semakin panasnya reaksi-reaksi seksual, tetapi juga mengakibatkan kematangan seksual yang lebih cepat pada diri anak. Di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Konsumen utama pornografi, baik dari majalah, internet, tabloid, dan lain-lain, adalah remaja laki-laki berusia 12-17 tahun. Dampaknya adalah makin aktifnya perilaku seksual pranikah yang disertai ketidaktahuan yang pada gilirannya bisa membahayakan kesehatan reproduksi remaja. Dampak negatif dari media terutama pornografi merupakan hal yang serius untuk ditangani. Makin meningkatnya jumlah remaja yang terpapar pornografi merupakan suatu masalah besar yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah remaja yang berperilaku seksual aktif. Pada remaja juga penyakit yang diakibatkan oleh perilaku seksual aktif pada remaja juga berpengaruh terhadap meningkatnya permasalahan pada kesehatan reproduksi remaja. Remaja merupakan kelompok rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Pada masa ini terjadi keinginan besar untuk mencoba dan mengetahui hal baru.
Pornografi merupakan media dapat mempengaruhi remaja untuk berperilaku seksual berisiko. Paparan pornografi dan efeknya pada remaja merupakan masalah serius karena dapat berdampak pada masalah kesehatan reproduksi remaja seperti kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, penyakit penular seksual, dan HIV atau AIDS. Penyebab lainnya adalah konsumsi video porno. Ini akan meningkatkan pada situasi untuk mempraktikkan mereka yang malu akan mengajak pacarnya yang tidak punya pacar akan beralih ke prostitusi katanya. Di saat pandemi seperti saat sekarang, juga dinilai ikut mempengaruhi anak-anak lebih banyak mengkonsumsi internet dengan alasan belajar daring. Kondisi ini membuat anak-anak menjadi jenuh. Mereka ingin hiburan namun tidak bisa bebas keluar, sehingga konten porno di internet menjadi salah satu pelarian. Mengingatkan pada orang tua agar lebih sering mengawasi anak-anak saat mengkonsumsi internet, sekalipun saat belajar daring. Orang tua juga harus berani memanggil anak-anak mereka yang telah berpacaran dan memberi pemahaman tentang pendidikan seksualitas yang benar.